Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Rizky, NIM D1A121054, kelas B dari jurusan agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa Indonesia. Setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang seperti dikemukakan oleh Lord Acton. Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely. Inilah alasan mengapa diperlukan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia, yakni untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak memerintah dengan sewenang-wenang. Konstitusi juga dapat diperlukan untuk membagi kekuasaan dalam negara. Pandangan ini didasarkan pada fungsi konstitusi, yang salah satu diantaranya adalah bagi kekuasaan dalam negara bagi mereka yang memandang negara dalam dan sudut kekuasaan dan menganggap sebagai organisasi kekuasaan. Maka konstitusi dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi di antara beberapa lembaga kenegaraan, misalnya antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Konstitusi menentukan cara-cara bagaimana pusat-pusat keluasan itu bekerja sama dan menyesuaikan diri satu sama lain serta merekam hubungan-hubungan kekuasaan dalam negara. J.G. Steinbeck mengungkapkan bahwa konstitusi sekurang-kurangnya bermuatan hal-hal di bawah ini. Yang pertama, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara. Yang kedua, menetapkan sesuatu ketatanegaraan yang bersifat fundamental. Yang ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas kenegaraan yang juga bersifat fundamental. KC Ware menegaskan bahwa dalam sebuah negara, kesatuan yang perlu diatur dalam konstitusi pada asasnya hanya 3 masalah pokok berikut. KC Ware menegaskan bahwa dalam sebuah negara, kesatuan yang perlu diatur dalam konstitusi pada asasnya hanya 3 masalah pokok berikut. Yang pertama, struktur umum negara, seperti pengaturan kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Yang kedua, hubungan dalam garis besar antar kekuasaan tersebut satu sama lain. Dan yang ketiga, hubungan antar kekuasaan tersebut dengan rakyat atau warga negara. KCWR menegaskan bahwa dalam sebuah negara, kesatuan yang perlu diatur dalam konstitusi pada asasnya hanya 3 masalah pokok berikut. Pertama, struktur umum negara, seperti pengaturan kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif, dan kekuasaan yudisial. Hubungan dalam garis besar antara kekuasaan tersebut satu sama lain. Hubungan antara kekuasaan tersebut dengan rakyat atau warga negara. A.H. Struiken menyatakan bahwa konstitusi dalam sebuah dokumen formal berisikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau. Yang kedua, tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa. Yang ketiga, pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik untuk waktu sekarang maupun yang akan datang. Dan yang keempat, suatu keinginan dan makna perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin. Miriam Budiarjo 2003 mengemukakan bahwa setiap undang-undang dasar memuat ketentuan tentang yang pertama, organisasi negara. Prosedur mengubah undang-undang dasar ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar. Hal-hal yang dimuat dalam konstitusi atau undang-undang dasar. Yang pertama, organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang kedua, hak asasi manusia. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, misalnya diatur secara khusus dalam bab XA
pasal 28A sampai pasal 28J. Yang ketiga, prosedur mengubah Undang-Undang Dasar. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Halaman 1945, misalnya diatur secara khusus dalam bab sekian pasal 37 tentang perubahan Undang-Undang Dasar. Yang keempat, ada kalanya membuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dalam Undang-Undang Dasar. Hal ini biasanya terdapat jika para penyusun Undang-Undang Dasar ingin menghindari terulangnya kembali hal-hal yang baru saja diatasi, seperti misalnya munculnya seorang diktator atau kembalinya suatu monarki. Undang-Undang Dasar Federal Jerman melarang untuk mengubah sifat federalisme dari Undang-Undang Dasar, oleh karena dikhawatirkan bahwa sifat unitarisme dapat melicinkan jalan untuk munculnya kembali seorang diktator seperti Hitler. Yang kelima, memuat cita-cita rakyat dan asas-asas Indonesia negara. Ungkapan ini mencerminkan semangat yang oleh penyusun Undang-Undang Dasar ingin diabadikan dalam Undang-Undang Dasar sehingga mewarnai seluruh naskah Undang-Undang Dasar itu. Misalnya Undang-Undang Dasar Amerika Serikat menonjolkan keinginan untuk memperkokoh penggabungan 13 koloni dalam suatu uni. Menegaskan dalam permulaan Undang-Undang Dasar, kami rakyat Amerika Serikat dalam keinginan untuk membentuk suatu uni yang lebih sempurna menerima Undang-Undang Dasar ini untuk Amerika Serikat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.